grafik skala rotameter di mana di bagian sebelah kiri sini itu adalah SR dari si rotameternya. Ada 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, untuk menentukan Q dalam liter per menit di sini, debit dalam liter per menit, kalian bisa menggunakan garis perpotongan di grafik ini. Jadi misalnya ketika kalian 1 SR, maka artinya kalian bisa tarik garis aja ke kanan sampai mentok garis si grafiknya. Nanti kalian tinggal tarik aja ke bawah untuk mendapatkan nilai debit dalam L per min. Cuman karena ini memang kurang jelas ya grafiknya, saya juga tidak menemukan kayak grafik yang lebih jelas dibandingkan di dalam buku ini gitu. Jadi nanti kalian bisa perkirakan aja, misalnya kan ini 20 di sini ya, terlihat ya 20, ada 30, 40, 50 dan seterusnya. Kalian bisa perkirakan aja, misal di sini kalian menganggap 10. Ya udah silakan 10. Nanti selanjutnya skala 2, begitupun juga dilakukan dengan skala-skala berikutnya. Sehingga nantinya dari delta H yang kalian dapatkan, kalian bisa menentukan nilai Q dalam L per min tadi gitu. Nah, selain kita mendapatkan Q dalam L per min tadi, harapannya kita juga bisa menentukan nilai debit dalam satuan yang berbeda gitu, yaitu ada meter kubik per second. Nah, nanti silakan kalian konversi aja Q L per min tadi menjadi Q meter kubik per second. Oke, untuk sampai situ apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah cukup dipahami? Tampilan di kalian apa ya? Masih grafik atau di Excel? Masih grafik deh. Oh iya Pak, sebentar. Sebentar. Oke, saya kira tadi udah berpindah ke Excel Windows. Jadi deh. Oke, kelihatan kan ya Excel-nya? Oke, saya ulang lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kan di sini ada nanti kan tinggal bikin grafik aja langsung sesuai dengan yang saya bicarakan tadi, di mana skalanya ada 1 sampai 8 sesuai variasi sebelumnya ya. Nah, nanti ini delta H-nya ini kan seharusnya kalian ambil datanya, tapi karena kalian tidak melakukan kalibrasi kemarin, silakan cantumkan delta H yang ada di sini. Nah, ini dalam artian dalam satuan mm kan. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya itu untuk kita menentukan nilai debit nih, nilai debit dari si kalibrasi tersebut itu berapa gitu. Nah, yang pertama itu yang tadi saya bilang gitu, kan tadi kalian udah punya data delta H yang kalian ambil seharusnya. Nah, itu nanti tinggal kalian tentuin aja menggunakan grafik tadi. Yaitu kayak misal 1 kalian tarik garis, tarik lagi ke bawah, kira-kira dapat Q-nya dalam L per min-nya berapa. Nah, itu diperkirakan aja karena kan nilai dari si grafik kurang jelas ya. Jadi itu sebagai pacuan penilaian aja gitu loh. Nanti kalau misalnya setelah menentukan dari sesuai dengan delta H yang kalian dapatkan ini, kalian konversi nih L per min yang tadi sebelumnya itu menjadi satuan meter kubik per second. Sehingga nanti kalian dari kalibrasi ini bisa nentuin debit dalam 2 satuan yang berbeda gitu. Sampai sini cukup atau ada yang masih dibingungin? Gimana teman-teman? Cukup teh, udah. Oke, iya. Kita responsif aja ya, soalnya kalau misalnya kalian bingung nanti karena kan deadline itu H+1 dari saya memberikan penjelasan ini. Jadi kalau misalnya terhambat karena kalian bingung, kan lama lagi tuh. Jadi kalau misalnya ada yang nggak dipahami atau ngerasa cukup, dibilang aja gitu. Oke, selanjutnya kalian ngebuat grafik. Nah, dari data yang kalian dapetin tadi, kalian membuat grafik kalibrasi, di mana untuk sumbu X-nya, yaitu adalah delta H, yang kalian dapatkan seharusnya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah Q dalam L per menit. Nah, setelah itu tinggal kalian linearisasi aja, sehingga mendapatkan persamaan kan. Ini belum saya ganti, intinya nanti persamaannya itu kalian dapetin segini, 14,6,79. Sebenarnya saya nanti buat data yang delta H saya informasikan lagi deh, karena menurut saya ini datanya sebenarnya agak kurang bagus ya. Nanti saya infoin lagi, intinya saya menjelaskan caranya dulu ya. Nanti dari Y yang sudah didapatkan tadi, kalian tulis nih persamaannya, udah dapat misalnya. Nah, dari Y tersebut itu, persamaan tersebut kita bisa menentukan Q pada saat percobaan dengan cara
kalian tinggal substitusi aja nilai X tadi, nilai X itu menggunakan delta H pada saat percobaan. Kan kalian punya variasi tuh, delta H-nya itu ada 5, 10, 20, sampai 70 kan. Nah itu kalian bikin aja tabel tambahan lagi, kalian buat 5 sampai 70, kemudian untuk nilai Q pada saat percobaan atau debit pada saat percobaan menggunakan persamaan yang kalian dapatkan di grafik tadi. Nah dari grafik misalnya persamaannya ini nih, 14,679 X ditambah 6,67. Ini kurang sesuai ya teman-teman grafiknya. Nanti kalian buat aja inti dapat persamaan. Nah nanti si X-nya itu substitusinya adalah menggunakan delta H pada saat kalian percobaan. Setelah itu kalian bisa mendapatkan nilai debit pada saat percobaan gitu. Mungkin untuk kalibrasi hanya sampai situ sih teman-teman. Ada yang mau ditanyain sebelum kita ke percobaan? Gimana? Dan cukup teh. Oke, buat kalibrasi cukup ya. Berarti saya langsung ke perhitungan aja. Oke, buat perhitungan ini agak panjang ya, seperti yang saya sebutkan. Buat fluidisasi memang perhitungannya agak lumayan rumit juga, jadi harap disimak baik-baik. Oke, nanti jadi sistemnya itu teman-teman kalian nggak hanya mengerjakan data yang kalian dapetin ya. Jadi yang saya sampaikan sebelumnya, itu tuh data per kelompok itu akan disatukan, artinya datanya itu dalam satu grup itu akan ada banyak kan dibandingkan dengan yang kalian dapatkan di praktikum gitu. Nah, itu kalian satukan semua. Nah, nanti kalian setiap kelompok wajib mengerjakan perhitungan. Jadi nggak cuma satu perhitungan kalian kerjakan 3 kelompok itu enggak. Jadi satu kelompok wajib mengerjakan perhitungan. Dan nanti yang dikirimkan ke email saya, itu berarti nanti ada 3 Excel. Nah, nanti silakan dibuat pembeda dengan misalnya diberikan nama ini untuk shift 1, untuk kelompok 11, atau kelompok 12, 13 itu saya kembalikan kepada kalian. Tapi tidak dengan ini ya, tidak satu grup hanya satu perhitungan. Wajib setiap kelompok nanti saya cek progresnya apakah sesuai atau tidaknya, nanti saya sampaikan selanjutnya. Paling itu sih yang mau saya sampaikan. Nah, nanti silakan kalian buat perhitungan, kira-kira kalian cantumin dulu di sini ada variasinya, variasi bahannya kalian ada berapa, kemudian silakan membuat tabel-tabel ini, di mana ada tabelnya itu ada delta HHG, delta HHG dalam satuan yang berbeda, delta PHG dalam satuan mmHg, dan seterusnya. Silakan kalian buat dulu. Nah, di mana kan kalian ada 3 partikel ya, ada diameter partikel, ada 14, ada 18, sama 20. Nah, anggapannya ini berarti yang 10 nggak ada nih. Jadi dalam satu variasi bahan nanti cuma ada 3 tabel kayak gini. Setiap variasi bahan. Jadi kalau misalnya satu grup itu disatukan datanya, kurang lebih kalian akan membuat 9 tabel. Kayak gitu. Kayak nanti ini penjelasannya mungkin agak rumit ya kalau dilihat di sini. Mungkin selanjutnya saya bakal share screen Word di mana penjelasannya akan saya lebih perinci. Jadi saya akan ngebahas 3 tabel. Dari 3 tabel ini lanjut nanti ke 3 tabel selanjutnya, begitupun juga selanjutnya. Oke, sebentar saya share Word-nya dulu biar lebih mudah dipahami. Ini sebentar teman-teman. Kalian TRK jam 2 kan ya? Iya teh, jam 2 teh. Oke. Oke, ini di Word-nya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke. Yang tadi nih seperti yang saya sampaikan ya, kalau buat kalibrasi sebenarnya karena datanya itu kan seharusnya kalibrasi dilakukan secara duplo ya. Nah, nanti deh buat kalibrasi datanya akan saya perbaiki terlebih dahulu, ntar akan saya sampaikan secepatnya. Nah, oke, sekarang kita ngebahas ke percobaan dulu. Nah, sekarang sini yang seperti yang saya sebutkan, saya akan ngebahas 3 tabel terlebih dahulu ya. Oke, sebelum memulai perhitungan, ada beberapa data yang wajib kalian hitung sama kalian cari. Pertama, mungkin kalian bakal mencantumkan terlebih dahulu kayak tinggi unggunnya berapa, 6 cm kan ya. Akan konversi juga ke dalam satuan meter, kemudian percepatan gravitasinya kan harus menentukan kira-kira kalian menggunakan 9,8 atau 10 itu silahkan gitu ya. Asalkan jangan lupa satuannya dicantumkan. Kemudian seperti yang saya sebutkan juga kan kita harus mencari densitas. Di mana densitas kita nih pastinya kan densitas campuran tuh ya. Dalam 6 cm itu kan ada 2 macam bahan yang artinya pasti densitasnya itu tidak hanya satu bahan, ada campuran. Nah, buat menghitungnya mungkin pernah saya singgung juga, di mana sistemnya itu pertama kan harus mencari data-data berikut seperti densitas air, udara, raksa, kemudian juga yang paling penting itu adalah densitas batu bara dan pasir silika.
Untuk yang saya cari mungkin segini, nanti silakan kalian review lagi apakah menemukan jurnal yang lebih lebih baik mungkin densitasnya segala macam. Tapi pentingnya untuk ini ya, jangan lupa juga penting untuk mencantumkan sumber. Jadi kalau misal kalian menentukan densitas airnya segini, udaranya segini, batu baranya segini, silikanya segini tuh harus mencantumkan sumber di bagian Excel-nya. Silakan disesuaikan aja di bagian Excel sebelah mana, karena Prof. Anton kemarin waktu angkatan 22 kayaknya, beliau tuh pengen tahu gitu, kalian bisa menentukan densitas batu bara ini itu sumbernya itu di mana gitu. Jadi lebih baik kalian mencantumkan sumber terlebih dahulu aja. Kayak setelah mencari data-data di atas, kalian bisa langsung menghitung nih dengan cara persen BB yang kalian variasikan dikalikan dengan densitas BB batu bara ya, ini BB itu batu bara yang kalian dapatkan, kemudian ditambah dengan densitas pasir silika dikalikan dengan persen pasir silikanya. Nah, perkiraan kurang lebih kalau misal kalian dapat ini kan 80%, intinya kan ini belum sesuai dengan variasi kalian ya. Nanti silakan kalian hitung sendiri untuk mendapatkan densitasnya setiap masing-masing komposisi. Selain itu, kalian juga perlu mencari sferisitas. Caranya sama, tetapi data yang digunakan beda, yaitu kalian perlu juga mencari sferisitas batu bara dan sferisitas pasir silika. Nanti tinggal kalian kalikan aja dengan densitas sesuai dengan komposisi yang kalian gunakan. Kayak seperti itu untuk data yang diketahui dulu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu terlebih dahulu? Atau sudah cukup? Bisa langsung lanjut. Dari saya cukup teh. Oke. Sekarang kita langsung ke bagian tabel perhitungannya ya. Dimana yang saya sampaikan tadi ngebahas 3 tabel terlebih dahulu. Oke, buat 3 tabel pertama, di sini kan tadi ada kolom delta HHG dalam mm, delta HHG dalam m, kemudian sama ada delta PHG dalam satuan mmHg. Nah, untuk delta HHG ini adalah mm yang kalian variasikan. Ya ini yang saya sebutkan ada 5, 10, 20, sampai 70. Silakan kalian sebutkan aja sesuai data yang kalian gunakan. Nah, kemudian di tabel sampingnya itu adalah delta HG, tapi dengan satuan yang berbeda, yaitu meter. Artinya kalian harus mengkonversi delta HG yang kalian variasikan tadi menjadi satuan meter. Nah, kemudian tabel selanjutnya kita ingin mengetahui terkait delta PHG tetapi dengan satuan mmHg. Caranya dengan densitas raksa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan delta Hg dalam satuan M tadi udah kita konversi. Nah, kemudian kan ini kan masih dalam satuan kita pengen tahu nih, kan ini masih dalam satuan PA ya. Nah, kita pengen tahu si delta PHG ini dalam satuan mmHg, sehingga kita harus mencari data juga nih di sini. Kita harus mencari data kira-kira 1 PA itu berapa mmHg. Nah, di sini kan dilihat ya, kalau dari yang saya cari itu sekitar 0,0075. Jadi, densitas raksa sebelumnya, kan sempat nyari juga nih densitas raksa ya, dicantumin, kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi yang kalian gunakan, dikalikan dengan delta Hg dalam satuan M, dikalikan dengan 0,0075 tadi. Nah, itu untuk 3 tabel pertama. Nah, untuk 3 tabel selanjutnya, di sini kita pengen tahu nih delta P tapi dalam satuan mmH2O. Nah, caranya untuk tabel yang selanjutnya itu kan kalian mendapatkan ketinggian air ya, ketinggian air di belangko. Nah, ini silakan disebutkan di sini. Jadi ketika delta Hg-nya 5, kan dapat tuh ketinggian airnya berapa cm ya kan. Begitupun seterusnya. Nah, nanti ini pun juga sama. Kita konversi dulu delta H2O-nya ini menjadi satuan meter. Nah, tinggal konversi aja dari data yang kalian dapatkan pas praktikum, kemudian kita mencari nih delta P mmH2O, sama aja caranya. Tapi bedanya di sini kita menggunakan densitas air. Jadi makanya sebelumnya saya bilang kan kita harus mencari data-data dulu. Densitas airnya itu dikalikan dengan percepatan gravitasi, dikalikan dengan delta H2O dalam yang telah dikonversi tadi. Kemudian kita cari tahu juga informasi 1 PA itu berapa mmH2O. Yang saya dapatkan itu sekitar 0,1. Nah, ntar kalian tinggal kalikan aja nih, kalikan dengan 0,1 gitu. Sehingga kita mendapatkan delta P mmH2O. Sampai sini ada yang masih bingung untuk 6 tabel pertama? Gimana teman-teman? Dari saya cukup teh. Oke, cukup ya.
Oke, selanjutnya lanjut nih ke tabel selanjutnya. Udah 6 tabel ya. Lanjut lagi ke 3 tabel selanjutnya. Di mana kita butuh data Y. Y ini tuh adalah persamaan yang kita dapatkan pas kalibrasi tadi. Kan dapat persamaan tuh setelah dilinearisasi. Kalian cantumkan Y-nya. Kemudian ini ada yang kita perlukan juga seperti liter dikonversi ke meter kubik. Ini kondisional aja mau kalian cantumkan atau tidak ya. Intinya di tabel ini, 3 tabel selanjutnya, ada log delta P dalam satuan mmH2O. Artinya delta P mmH2O yang kita dapatkan sebelumnya itu tinggal di-logkan aja. Langsung di-log dengan data yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Kemudian selain itu kita juga mencari Q debit dalam liter per menit. Nah, ini menggunakan persamaan yang kalian dapatkan pas kalibrasi tadi. Nah, X-nya itu kan persamaannya gini kan, 9,7 X dikurang 0,6. Nah, X-nya ini disubstitusi dengan nilai delta H Hg yang mm. Yang kalian variasikan ini 570. Jadi nanti sistemnya 9,7 dikalikan dengan 5 gitu. Dikalikan dengan 5 dikurangi 0,6071 gitu. Sehingga kalian mendapatkan tuh nilai Q dalam L per min-nya. Nah, selanjutnya ada kita juga pengen mendapatkan Q dalam satuan berbeda kan ya. Tinggal kalian konversi aja nanti. Yang Q L per min-nya tinggal konversi menjadi meter kubik per second. Kayak itu buat 3 tabel setelahnya. Kemudian ada tahap 4, artinya 4 tabel setelahnya. Oke, di sini tuh ada beberapa data yang nanti akan kalian dapatkan, yaitu ada diameter kolomnya nih. Saya kasih tahu diameter kolomnya itu sekitar 0,045 meter. Kemudian kita perlu tahu juga jari-jarinya tuh berapa, sehingga kan tinggal dibagi 2 aja ya, sekitar 0,02 gitu. Kemudian kita juga perlu tahu luas kolomnya itu berapa. Biasanya dengan rumus pi kali r kuadrat. Silakan nanti sesuaikan aja. Pi-nya dikalikan dengan r kuadrat yang udah kalian cari tadi, sehingga mendapatkan si luas kolomnya. Kemudian, ada yang perlu kita cari tahu lagi, yaitu ada dari diameternya. Kan kita punya 3 diameter nih, ada 14, 18, 20. Nah, ini dari yang saya cari, itu sekitar 1400 mikrometer, kemudian juga 1000 mikrometer, dan 841 mikrometer. Nah, setelah mendapatkan data mikrometer, kalian harus mengkonversinya menjadi meter. Jadi kita butuh data meter pada si diameter mesh ini. Nah, udah mendapatkannya nih, kalian cari tahu aja. Udah mendapatkannya, selanjutnya kita bisa tahu nanti dari situ kecepatannya itu berapa. Kecepatan dalam meter per second itu berapa dengan cara Q meter kubik per second yang sebelumnya kalian dapatkan ini dibagi sama luas dari kolomnya. Nah, dapat tuh kita kecepatannya. Nah, selanjutnya kita perlu melogkan juga nilai si kecepatannya. Langsung di log aja sama tabel. Nah, selanjutnya ada NRE. Seperti yang saya singgung juga, kan penting nih untuk Reynolds di perhitungan kita ya. Nah, NRE-nya ini seperti sama aja, rumusnya itu adalah rho V D dibagi dengan viskositas. Nah, rho-nya itu adalah rho udara, V-nya adalah nilai V-nya itu dalam satuan meter per second di sini. Kemudian juga dikalikan dengan diameter partikel. Nah, diameter partikelnya itu ngambilnya jangan yang mesh-mesh ini ya, teman-teman, yang udah dikonversi menjadi meter ini. Nah, yang udah dikonversi ini kalian kalikan dibagi dengan viskositas udara. Kan sempat nyari tuh di atas viskositas udara tuh berapa. Tinggal dibagi aja, dapat tuh nilai NRE-nya. Nah, dari nilai NRE tersebut kalian bisa menentukan di tabel setelahnya, yaitu jenis alirannya itu apa. Dimana buat jenis aliran itu ada laminar sama turbulen kan. Nah, kira-kira kan kemarin sempat juga ada yang bertanya kayak misalnya, misalnya saya dapetnya di tengah-tengah. Itu tuh rumus transisi itu berarti gimana ya parameternya gitu. Jadi karena saya pribadi sama asisten lainnya, bahkan kayak asisten sebelumnya angkatan 20, 19 itu tidak menemukan secara spesifik terkait rumus dari transisi, maka dari itu sistem kami itu kayak gini, ketika nanti kalian sudah bisa menentukan NRE, silakan nanti kalian perkirakan aja kira-kira lebih ke aliran laminer atau turbulen nilainya. Kalau misalnya lebih ke laminer, silakan nanti menggunakan yang laminer. Kalau misalnya yang turbulen, silakan menggunakan yang turbulen. Paling gitu sih. Buat yang buat jenis aliran ini. Oke, sampai sini di 3 tabel tab 3 dan 4 ada yang mau ditanyakan? Gimana? Apakah masih ada yang dibingungin? Halo? Cukup kan? Cukup berarti ya, oke. Kita lanjut lagi nih ke tabel selanjutnya. Agak panjang kan ya.
Nih, tabel selanjutnya dua tahap terakhir. Nah, tahap kelima yaitu tabel selanjutnya. Nanti kalian bisa menentukan volume unggun. Nah, volume unggun itu rumusnya dengan H unggun dalam satuan meter. Karena kalian 6 cm kan, nah kalian konversi dulu ke meter unggunnya yaitu sekitar 0,06 dikalikan dengan luas kolom yang tadi sebelumnya kalian dapatkan tuh. Dikalikan sehingga nanti kalian bisa menentukan volume unggun. Kemudian kalian juga perlu menentukan volume partikelnya, di mana volume partikelnya itu yaitu dengan rumus massa partikel dalam kilogram dibagi dengan densitas partikelnya. Nah, massa partikel yang kalian dapetin kan di timbangan gram ya, kalian konversi dulu ke kilogram, nanti dibagi dengan densitas. Nah, di sini kan ada keterangan nih, Vp densitas tergantung komposisi. Kan tadi kalian udah menghitung densitas campuran kan, jadi densitas campuran variasi kalian yang kalian cantumkan di sini. Misalnya densitasnya itu 80% silika, 20% batu bara gitu kan. Kalian udah hitung tuh densitasnya di atas tadi. Nah, sehingga nanti itu yang kalian cantumkan sebagai densitas di Vp ini. Nah, setelah itu dapat tuh nilai Vp. Habis itu kita mencari epsilon M. Epsilon M ini yaitu dengan rumus VU, volume unggun, dikurangi dengan volume partikel, dibagi dengan volume partikel, dapat nilai epsilon M-nya. Kemudian kita perlu juga mencantumkan sferisitas. Sferisitas kan kalian udah dapetin tuh kan ya, di atas ya. Kalian tinggal cantumin aja nilainya di sebelah sini. Jadi kalian tinggal cantumin aja sferisitasnya 1 gitu. Komposisinya berapa, terus sferisitasnya berapa, cantumin aja angkanya di sini. Kemudian tahap terakhir yaitu atau 3 tabel terakhir. Di sini ada UMF percobaan, UMF teori, dan persen error. Nah, UMF percobaannya itu adalah diambil dari nilai V UMF percobaan. Nih, takut bingung sebentar. Ini UMF percobaan itu, sebentar teman-teman, contohnya. Oke, Excel kelihatan kan ya? Oke, di sini kan tadi kan kita udah sampai tabel epsilon sferisitas kan, sferisitasnya udah dicantumin. Besok kita tinggal mencari UMF percobaan, UMF teori, sama persen error. Nah, UMF percobaan adalah nilai dari V atau kolom kecepatan di mana V yang digunakan itu adalah UMF. Jadi gini, fenomena kan kalian udah bisa menentukan fenomena kan, misal kalian mendapatkan fenomena UMF itu pada saat raksanya 10, atau tidak menutup kemungkinan juga misalkan udah dapat UMF di raksa yang pertama. Nah, misalnya kan di sini kan saya contohnya kan UMF itu saya dapatkan ketika di raksa yang kedua gitu, di 10 ini. Berarti UMF percobaan itu sama dengan nilai V pada saat kalian mendapatkan fenomena UMF. Misal kalian dapetin UMF-nya di percobaan pertama, di raksa pertama pada saat 5 mmHg itu kalian udah dapat UMF. Berarti yang dicantumin di UMF percobaan ini adalah nilai V yang 5 mmHg. Kalau misalkan dapat UMF-nya di yang 20, berarti kalian nyantumin nilai V yang ketiga gitu. Nah, itu dikondisionalin aja sesuai dengan fenomena yang kalian dapetin. Nah, selanjutnya kita mencari UMF teori nih teman-teman. Di mana UMF teori? Saya bikin lagi dulu. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini kan tadi udah nih UMF percobaannya udah kalian bisa tentuin kan dari fenomena kalian dapetin. Terus UMF teori. Nah, UMF teori ini, jadi yang seperti saya sampaikan juga, persamaan ergon tuh kita nggak gunakan semua. Kita hanya menggunakan sebagian. Artinya kan yang tadi, seperti yang di modul, kan ada persamaan untuk laminer sama turbulen tuh, turunan dari persamaan ergon. Nah, kan sebelumnya kan udah nentuin nih alirannya apa, laminer sama turbulen kan. Silakan kalau misalnya nih kalian dapatnya turbulen, silakan gunakan persamaan ergun untuk aliran turbulen saja. Jadi nggak perlu menghitung dengan laminer juga. Hanya gunakan UMF dalam aliran turbulen aja. Nah, itu sebagai UMF teori. Artinya itu adalah kecepatan minimum yang didapatkan berdasarkan teori. Teorinya itu kan ada persamaan ergun. Nah, itu tuh kalian bisa menentukan UMF teorinya juga. Jadi UMF percobaan itu adalah UMF yang kalian dapatkan ketika percobaan. UMF teori adalah UMF yang kalian dapatkan berdasarkan dengan teori yang kalian gunakan gitu.
Nah, dapat tuh kalian cantumkan semuanya, delta P-nya udah ada, densitasnya udah ada. Nah, itu kalian cantumkan semuanya, dapat nilai UMF teori, selanjutnya persen error, di mana persen errornya itu adalah untuk menentukan kira-kira ada nggak nih error ketika kalian melakukan percobaan, yaitu dengan rumus UMF teori dikurangi dengan UMF percobaan dibagi dengan UMF teori dikalikan dengan 100%. Sehingga kita bisa tahu nih nanti persen errornya berapa. Jadi kurang lebih mungkin untuk perhitungan seperti itu teman-teman. Mungkin nih kalau kalian mau lihat Excel-nya kembali kayak gini nanti tampilannya. Nah, selesai tuh semua perhitungan. Nah, di sini nih saya bilang kalian hitung densitasnya dulu, kemudian data-data kolomnya, tingginya, viskositasnya juga harus cari, karena kalian campuran kan. Konversi-konversi juga kalau mau dicantumin juga boleh, silakan gitu. Nah, rumusnya mau dicantumin pun juga boleh gitu, nggak apa-apa. Jadi itu tadi teman-teman kalian ada delta HHG sampai persen error. Nah, ini kan kalian baru menghitung yang misalnya kalian baru menghitung yang 14 mes kan. Selanjutnya kalian melakukan perhitungan lagi untuk yang 18 mes, habis itu melakukan perhitungan lagi untuk yang 20 mes. Nah, itu baru satu komposisi tuh. Habis itu bikin lagi komposisi yang lain, terus bikin lagi 14, 18, 20. Selanjutnya lagi komposisi yang lain 14, 18, 20. Jadi keseluruhannya dari nanti di perhitungan kalian ada 9 tabel gitu. Kurang lebih kayak gitu buat percobaan. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya lanjutkan perhitungan? Halo, gimana? Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah cukup teh. Sudah Ya sudah cukup ya. Berarti nanti mungkin kalian coba kerjakan dulu karena nanti pasti bakal ada tahap revisi kalau misalnya masih belum sesuai gitu ya. Oke, mungkin dilanjut aja dulu. Nah, nanti kalian perlu membuat tabel nih. Pertama kan kalian ada variasi densitas ya. Nah, densitas di sini langsung ke pembahasan aja lah ya. Di pembahasan lebih lengkap. Oke, kita langsung ke pembahasan di mana ada tabelnya juga. Jadi kayak gini. Buat pembahasan fluidisasi kita ini, nantinya pertama ada beberapa subbab juga. Yang pertama itu ada hasil percobaan. Nah, di sini ada tabel nih, kan bisa cantumin komposisi bahan kalian apa aja, kan ada 3 tabel kan berarti kan. Kalian 3 kelompok berarti ada 3 komposisi, ketinggiannya cuma 1, diameternya sebutin berarti. Ketika komposisi segini diameter ada 3, ketika komposisi selanjutnya ada diameter 3, begitupun juga selanjutnya. Nah, nanti yang kalian cantumkan hanya UMF percobaan yang kalian dapatkan, sama UMF teori yang udah kalian hitung tadi, sama persen errornya. Nah, ini yang kalian buat tabel di 4.1. Nah, seperti biasa ya, ini maksudnya prolog awalan tuh kayak ya prolog-prolog aja ditambahkan, jadi jangan hanya tabel aja, tapi silakan tambahkan prolog awalan untuk memulai hasil percobaannya bagaimana gitu. Gak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya langsung ke bagian pembahasan, dimana seperti biasa sebelum ke subbab pembahasannya dia ada biasakan untuk kayak menambahkan prolog juga seperti mungkin teori singkat, tujuan, pengoperasian fluidisasi, jenis fluidisasi yang seperti yang kalian jelaskan di PA, faktor-faktor yang mempengaruhi juga boleh, variasi yang dilakukan juga boleh. Jadi biar tahu nih sebelum mulai pembahasan variasinya itu apa aja sih. Nah, di sini bisa kalian cantumkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di 4.21 nih ada pembahasan kalibrasi kejualan fluida. Nah, itu juga sama, kalian jelaskan dulu mungkin tentang teori kalibrasinya, tujuannya untuk apa kalibrasi, atau kayak pengoperasian rotameter bagaimana. Walaupun kalian tidak melakukan praktikum, tapi setidaknya kan udah sempat saya jelaskan juga ya, kayak rotameter itu tampilannya bagaimana. Kemudian ada parameter apa aja, ada SR, segala macam kan ya, untuk melihat data apa. Nah, itu bisa kalian jelaskan. Nah, habis itu persamaannya juga kan, nanti kan kalian mendapatkan persamaan, silakan dicantumkan juga. Habis itu cantumin nih grafik dari si kalibrasi udah kalian buat. Nah, nanti ada pembahasannya juga, kira-kira hasil percobaannya tuh yang didapetin berapa kan kalian dari kalibrasi tadi bisa ngedapetin nilai Q kan dalam L per min, dalam meter kubik per second, silakan nanti dicantumkan di sini nggak apa-apa. Nanti jangan lupa selain kalian mencantumkan hasil, kalian perlu menjelaskan kira-kira hubungannya apa nih antara si delta H ini, delta HMMHG dengan Q-nya. Kira-kira semakin tinggi delta H itu nanti KL per min akan seperti apa. Nah, itu dijelaskan. Jangan lupa juga harus mencantumkan teori yang sesuai dengan data hasil percobaan. Kalau misalnya sekiranya tidak sesuai atau kayak tidak sesuai dengan teori yang kalian dapatkan, nah itu silakan kalian bisa cari dulu faktor kesalahannya itu apa.
Nah, itu untuk membuktikan si kalibrasinya itu berjalan dengan baik atau enggak. Itu buat subbab pertama nih. Selanjutnya ada subbab kedua. Di mana? Nah, ini. Jadi kalian nanti bakal, ya? Ini masih di Excel ya, Teh? Oh, masih di Excel? Iya, Teh. Sorry, sebentar. Dari yang pembahasan awal-awal tuh masih di Excel, Teh. Ya deh. Sebentar ya. Kan jam 2 ya. Kalau terburu-buru saya bilang aja ya, guys. Oke. Kelihatan kan ya? Udah Word belum? Sudah tuh. Sudah, Teh. Oke, di sini kalau udah saya jelasin intinya kan bisa lihat aja ya. Di sini kan ada penjelasannya juga. Ini ada tabelnya. Kasih prolog dulu, jangan lupa tabel kalian bikin komposisi bahannya berarti ada 3 nanti karena kalian ada 3 kelompok, ketinggiannya 1 doang kan. Nah, nanti komposisi ini diameter ada 3, komposisi selanjutnya diameter ada 3, begitupun juga selanjutnya. Nanti yang kalian cantumkan itu hanya UMF percobaan, UMF teori sama persen errornya dari Excel yang udah kalian hitungkan. Selanjutnya ada pembahasan yang tadi saya sampaikan. Pembahasan biasa kan kayak ini, bisa kalian nanti sesuaikan aja sesuai dengan yang saya cantumkan di sini. Seperti prolog segala macam. Habis itu kalibrasi kan ada 4.2.1 kalibrasi laju alir fluida, di mana sama dikasih prolog dulu. Sebentar, Robert. Nah, kalibrasi ini kalian kasih penjelasan terlebih dahulu, prolog awalan. Silakan nanti disesuaikan juga sesuai dengan yang saya cantumkan. Itu opsional ya, kalian mencantumin, cantumkan lebih baik. Kalau misalnya tidak pun ya itu silakan aja gitu. Nah, nanti habis itu jangan lupa cantumkan grafik yang udah kalian dapatkan tadi nih. Nah, nanti akan kalian bahas di sini kira-kira persamaannya itu bagaimana. Kemudian juga hasilnya gimana nih, semakin besar delta H kira-kira nilai QL per minnya itu bagaimana. Nah, nanti jangan lupa dibahas, kemudian kaitkan dengan teori yang ada. Kalau misalnya nggak sesuai sama teori ya seperti biasa aja, cari aja faktor kesalahannya itu apa gitu menurut kalian. Kayak itu tuh kalibrasikan. Kemudian nanti Kemudian nanti di 4.2.3 kalian bakal dapetin tiga grafik ya, dimana nanti di sini tuh adalah pengaruh densitas partikel terhadap kecepatan minimum fluidisasi. Jadi kalian buat dulu nih. Berarti keseluruhannya kalau buat densitas tuh, nah ini kan densitasnya ada 5 ya kalau yang punya saya ya. Nah, karena kalian cuma densitas komposisi densitas ada 3 macam doang, 3 kelompok 3 macam. Jadi nanti di grafiknya di sini cuma ada 3, nggak 5 kayak 6 kan ini ya. Nanti kalian dapetin grafik yang biru-birunya ini cuma 3 doang, karena kalian densitasnya cuma ada 3. Nah, nanti kalian ada 3 grafik kayak gini, di mana grafik yang pertama itu diameter 14, grafik kedua itu ada 18, grafik ketiga itu adalah 20 mes. Nah, kalian sesuaikan aja data-datanya. Jadi sumbu X-nya itu adalah nilai densitas, nilai UMF. Nah, kayak gini kayak Excel. Bingung. Keburu tidak ya. Kayak gini guys. Nah, kayak gini. Diameter partikel. Ini saya cuma ada kurva UMF DP ya, diameter partikel. Nanti kalian buat juga kurva UMF. Tadi densitas buat densitas. Jadi intinya nanti densitasnya kan kalian dapetinnya ada 3 macam kan. Densitas kalian cantumin aja di sini. Cantumin aja densitasnya berarti ada berapa tuh? 80% PS, 20% BB. Selanjutnya lagi 70% PS, 30% BB. Nah, ini kalian cantumin dulu di sini sebagai densitas, diubah aja di sini densitas. Di sini nama komposisinya, kemudian UMF-nya. UMF-nya itu adalah nilai UMF 1,26 itu teori yang kalian hitung. Jadi pembuktian nih UMF yang di sini adalah UMF teorinya. Nah, habis itu kalian tinggal buat aja grafik seperti yang kayak tadi tuh. X-nya itu adalah, ini kan diameter partikel ya. X-nya itu berarti densitas, kemudian sumbu Y-nya itu adalah UMF-nya ini. Nah, itu kalian sesuaikan aja. Nah, nanti kemudian begitupun juga sama, nanti ada pengaruh diameter partikel kan, sama juga kayak gini. Kalian cantumin komposisinya berarti ada 3, sebutin apa aja komposisinya. Diameter partikel ada 3 juga kan. Ada 3 juga, nanti cantumkan UMF-nya juga. UMF-nya itu adalah UMF teori. Kurang lebih paling buat grafik tuh yang densitas sama
Oke. Ya kurang lebih kayak gitu ya buat densitas. Jadi kalian ngebuat 3 tabel ini, kemudian kalian cara bahasnya juga sama, hasil percobaannya kira-kira gimana, dalam angka pun juga boleh. Kemudian nanti kalian kaitkan juga kira-kira semakin besar densitasnya, semakin banyak densitas batu baranya atau silikanya, kira-kira UMF itu akan bagaimana, itu dijelaskan. Sama kaitkan juga dengan literatur, jangan lupa. Seperti biasa, faktor yang mempengaruhi juga boleh ditambahkan. Kemudian kalau misalnya nggak sesuai, kira-kira faktor kesalahannya apa, itu silakan disebutkan. Itu pun juga sama tadi tentang diameter. Kalian buatnya berarti ada 3 macam kali ini kan tadi kan yang sebelumnya kan ini diameternya tuh sebagai si parameternya. Kali ini kita si komposisinya sebagai parameternya. Jadi ada 3 grafik dengan 3 komposisi yang berbeda. Nah, diameternya pun ada 3 doang kan, ada 14, 18, 20, 14, 18, 20, 14, 18, 20. Nah, nanti ini untuk X-nya, Y-nya itu ada nilai UMF-nya yang perhitungan udah kalian cantumkan tadi. Nah, 3 grafik nanti juga sama cara bahasnya, kalian jelaskan, hubungkan dengan pengaruhnya, sama cantumkan literatur, begitupun juga faktor kesalahan dan lain-lain. Oke, buat 4.2.1, 4.2.2, sama 4.2.3 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gimana teman-teman? Halo? Ada yang masih belum dipahami? Apakah suara saya masih terdengar? Sudah cukup, Teh. Oke, udah bisa dipahami lah ya. Selanjutnya saya lanjut, nanti ada 4.2.4, di mana yaitu adalah kurva karakteristik fluidisasi nih, seperti yang di tujuan. Sama kalian cantumkan dulu terlebih dahulu prolognya, teori singkatnya tentang kurva karakteristik, penjelasannya. Pokoknya disesuaikan aja ya sama yang seperti saya cantumkan, atau misalnya mau lebih banyak juga silahkan juga, nggak apa-apa. Nah, nanti kan juga sama, ada 3 macam grafik kurva karakteristik. Nah, di sini tuh berdasarkan komposisinya nih, kan ada 3 tuh, kan sebutkan aja ada 3 macam komposisi. Nah, itu tuh dilihat dari untuk X-nya, sumbu X-nya itu adalah log V. Kan kalian udah dapetin tuh tadi nilai V diperhitungkan kan ya, ada nilai log V-nya juga, nah itu sebagai sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah log delta P MMH2O. Kalau kalian perhatikan nanti ada juga kalian udah menghitung tadi log delta P MMH2O, nah itu silahkan dibuat grafik. Nanti ada 3 macam nih, 3 macam warna, artinya 3 macam diameter. Begitupun juga yang komposisi yang berbeda, begitupun juga komposisi yang satunya lagi. Jadi kalian mendapat grafik ada 3 nih. Nah, itu begitupun juga sama, cari cara ngebahasnya itu juga sama. Kira-kira tadi pengaruhnya log V terhadap log delta P itu gimana. Misalnya semakin besar log V-nya itu, log delta P-nya itu kan semakin apa, segala macam. Nah, itu kalian jelaskan. Kemudian jangan lupa hasil percobaannya tuh dihubungkan juga kan, kayak log delta P sama tadi yang saya sebutkan. Semakin besar log delta V-nya, log delta PMH2-nya bagaimana. Nah, itu dicantumkan juga literatur, harus dapat literaturnya ya. Dan sumber itu harus jelas ya. Harus jelas dicantumkan di daftar pustaka. Begitupun juga yang sebelum-sebelumnya sama ya, biasalah kalau misalnya ada nggak sesuai faktor kesalahannya gimana, faktor pengaruhnya itu bagaimana. Paling buat faktor karakteristik itu aja. Kemudian ada sebab yang lain, yaitu adalah perbandingan UMF percobaan dengan teori. Kan percobaan itu yang kalian dapatkan kan pas praktikum. Kemudian yang teori itu yang kalian hitung. Nah, itu juga sama dijelaskan juga sesuai sama yang saya cantumkan di sini. Kemudian kalian ngebahas juga tentang nilai errornya nih kira-kira. Nah, jelaskan aja kira-kira error terbesar itu berapa, terkecil itu berapa. Kira-kira yang terbesar ini didapatkan pada variasi apa sih gitu. Kemudian yang terkecil didapatkan pada variasi apa. Nah, jelaskan tuh kenapa pada saat variasi ini tuh kalian bisa mendapatkan error yang terbesar gitu. Nah, itu pokoknya dikait-kaitkan aja, intinya bahasannya tentang si nilai error pada dan kerjakan. Nah, terakhir mungkin ada fenomena fluidisasi yang terjadi. Nah, ini jelaskan sesuai dengan yang kalian dapatkan pas praktikum aja. Kan kalian kan memvideokan fenomena kan, kalau misal kalian mau mencantumkan screenshotan fenomena yang kalian untuk pembahasan itu aja teman-teman. Oh ya, nanti grafik-grafik yang udah kalian buat tuh dibuat di Excel kayak tadi juga ya, dibikin sheet baru aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait perhitungan dan pembahasan kita hari ini?
Halo? Halo guys? Udah cukup teh. Cukup teh. Kayak udah cukup berarti ya. Kayak nanti mungkin mohon maaf juga sebelumnya kita baru sempat buat melakukan pembahasan perhitungannya tuh hari ini, kemudian juga kalian mau kelas juga kan ya. Mungkin nanti selanjutnya kalau misalnya masih ada yang belum dipahami atau masih kurang jelas dari yang saya sampaikan, nanti silakan boleh menghubungi saya, perwakilan kelompok yang kemarin menghubungi saya, silakan nanti bisa ya bicarakanlah kira-kira bingungnya itu nanti di mana segala macam. Kayak buat deadline-nya itu seperti yang saya bilang juga itu H+1 ya. Kan sekarang jam 2 lah anggapannya. Berarti besok deadline itu udah terakhir jam 2. Jam 2 siang silakan kumpulkan ke email saya dan silakan konfirmasi juga biar saya tahu yang mengumpulkan itu, yang udah mengumpulkan itu siapa. Dan langsung saya cek dan revisinya nanti akan saya kirim di email juga. Jadi mungkin nanti bisa silakan cek email masing-masing dari yang email mengirimkan, nanti akan saya kirimkan revisinya. Itu dilakukan sampai perhitungan kalian itu selesai ya teman-teman, sampai benar, sampai tepat. Nanti baru nanti saya perbolehkan untuk mulai ke laporan. Paling gitu sih. Karena ini tanggung jawab pelaporannya itu per kelompok, kalau misalnya ada perhitungan udah selesai duluan ya berarti kelompok itu yang bakal duluan buat mulai pembahasan gitu, mulai laporan maksudnya. Paling itu